Saudara-saudari terkasih, ada banyak pengalaman Yesus dalam pewartaannya mengenai kerajaan Allah. Dalam minggu-minggu terakhir, misa harian dari Injil Matius disampaikan kepada kita kisah-kisah penyembuhan, perhatian dan cinta Yesus bagi mereka yang sakit. Dan pada hari ini secara khusus kita mendengar kisah panggilan Matius. Dia dalam tanda petik termasuk orang sakit, sakit secara rohani karena dia adalah orang berdosa. Seorang pemungut cukai dalam pandangan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdosa. Mengapa? Karena mereka menjadi kaki tangan dari para penjajah, dari penjajah Romawi. Selain pajak yang harus mereka pungut untuk pemerintah ataupun penjajah, mereka juga memungut pajak-pajak lain, cukai-cukai lain yang pada intinya sangat menyusahkan dan menyengsarakan masyarakat umat. Dan karena itulah mereka dianggap sebagai orang berdosa. Maka wajarlah bahwa para ahli Taurat begitu membenci Yesus. Karena Yesus berbicara, menyapa, bahkan makan bersama dengan Matius di rumahnya. Ini suatu perbuatan yang mengguncang kondisi perhatian orang terhadap orang-orang berdosa semacam pemungut cukai itu. Dan karena itu mereka mencela apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun saudara-saudari terkasih, kita mendengar tadi satu jawaban yang sangat telak, yang sangat mengena dari Yesus kepada mereka. Bukan orang sakit, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang sakit. Bahwa sesungguhnya orang-orang benar, orang-orang baik tidak membutuhkan lagi dokter atau perawat. Justru orang-orang sakitlah yang memerlukannya. Dengan kata lain, Yesus membela apa yang dibuatnya. Bahwa orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang tersingkir, orang-orang yang tidak diperhatikan, itulah menjadi perhatian utama dari Yesus. Itulah maksud utama dari kehadirannya untuk mengembalikan tawanan mendapat kebebasan, orang-orang yang terpenjara, orang terasing diterima, orang sakit disembuhkan, orang-orang berdosa diampuni dosanya, bahkan orang mati dihidupkan kembali. Nah, saudara-saudari, kita pantas bersyukur semangat yang ditunjukkan oleh Yesus ini juga sering masih menjadi pergulatan dan perjuangan bagi kita. Bahwa kita masih kadang ikut dalam sikap semangat ahli-ahli Taurat yang cenderung mempertahankan situasi itu. Bahwa orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang yang jahat, dia harus disingkirkan, harus dijauhi. Supaya apa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang berdosa, maka kita pun akan menjadi berdosa. Nah, dalam situasi sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sangat up to date, dekat, menjadi satu pengalaman tuntutan bagi kita di masa pandemi ini. Memang dalam arti tertentu di antara kita yang sehat pun harus menjaga jarak. Tidak boleh dekat-dekat. Tetapi bagaimanalah perhatian kita terhadap orang-orang sakit, terutama yang diakibatkan COVID ini, bukan dengan cara menjauhi, tetapi
justru mendekati dengan berbagai cara. Bisa dengan menghubungi lewat telepon, lewat WA, SMS. Banyak bisa perhatian yang bisa kita tunjukkan. Mulai juga bantuan doa-doa, bantuan mungkin juga materi untuk pengobatan, atau juga ya sesuatu yang bisa kita kirimkan untuk meringankan penyakitnya, meringankan kesulitan hidupnya. Lalu hal kedua, saudara-saudari, yang mau ditekankan kepada kita bahwa sesungguhnya kita dipanggil sama seperti Yesus tadi. Ya, kita juga dipanggil menjadi dokter, menjadi tabib bagi saudara-saudari kita yang sakit, yang lemah, yang menderita, yang berdosa, yang tersingkir itu. Orang berdosa bisa berubah menjadi lebih baik sesungguhnya apabila ada orang yang mau menolong mereka. Ada orang lain yang mau membantu, ada orang lain yang mau memperhatikan mereka untuk keluar dari dosa yang telah dilakukannya. Hal yang harus kita hindari adalah mencibir, mengejek seperti orang-orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat itu. Sering kita tanpa kita sadari justru semakin membuat orang terpuruk, semakin sakit tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, dengan komentar-komentar ataupun ejekan-ejekan ringan yang justru membuat dia semakin menderita. Bila ada saudara-saudari sekitar kita yang salah, yang keliru, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita kiranya mengingatkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan malah membiarkan ataupun malah mendukung dia dalam kekurangannya. Dan bila mana saudara-saudari kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, pantas dipuji, pantas diberi tepuk tangan, diberi semangat supaya lebih berbuat baik lagi. Dan bagi saudara-saudari yang belum paham, belum mengerti, perlu diajari, perlu diberi pandangan, perlu diberi nasihat supaya menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Kita semua dengan cara tertentu dapat bertindak seperti Yesus. Di sekitar kita begitu banyak saudara-saudari yang membutuhkan sapaan seperti Yesus. Matius, ikutlah aku. Bagaimana kita menciptakan suasana ini supaya tidak lagi kita mengingat-ingat kesalahan, kedosaan, kekurangan orang lain. Kita ciptakanlah suasana penuh kegembiraan. Baik itu dalam komunitas religius, di tengah-tengah keluarga. Hidupkanlah semangat makan bersama. Yesus menyadarkan ahli-ahli Taurat itu dengan makan bersama dengan orang-orang berdosa itu. Dengan makan bersama, hati gembira, jauhlah segala rasa dengki, rasa benci, rasa dendam. Semangat persaudaraan dapat kita timba dalam semangat makan bersama, berbagi satu sama lain. Semoga semangat ini semakin menguat di tengah-tengah kecenderungan kita yang semakin memilih untuk sendiri-sendiri, sendiri makan, sendiri bahkan berbicara sendiri pun di tengah-tengah keluarga atau kehidupan sehari-hari. Semangat yang diberi Yesus juga memberi kita semangat baru untuk membangun semangat bersama dalam keluarga dengan makan bersama. Semoga, amin.